Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwa kami semua sangat prihatin ya. Kami sangat prihatin dengan adanya kegaduhan yang beredar di sosial media 3 hari terakhir ini, yang membuat akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi para pihak. Dalam hal ini para pihak, baik itu Lisa maupun pihaknya Pak RK, saya berkomunikasi langsung dengan Ibu ya. Sebenarnya hal ini tidak perlu sampai menyebabkan satu kegaduhan. Di situ nanti kalau tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ada fitnah yang lebih keji, lalu ada di situ mungkin ada air mata dan lain-lain. Maka kemarin saya secara intens berkomunikasi dengan kedua belah pihak ya, dengan niatan nawaitunya khususnya di bulan Ramadan ini supaya bisa menjembatani apa dan bagaimana dari masing-masing pihak agar supaya persoalan ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Karena pendapat kami tentunya kalau persoalan ini dibawa ke ranah hukum, tentunya nanti akan panjang dan akan ada hal-hal yang mungkin saja tidak diinginkan oleh semua pihak. Gitu. Jadi saya kemarin berkomunikasi baik dengan Lisa maupun dengan Ibu ya, untuk mencarikan satu solusi. Karena di sini juga dengan adanya isu ini berkembang, sudah ada nih saya menilai melihat orang-orang yang mengambil satu keuntungan, entah itu benar apa tidak benar. Kayak contohnya Lisa menyampaikan kepada saya ada orang yang mengatasnamakan dari pihak Bapak RK menawarkan sejumlah uang ya, jumlah uangnya cukup fantastis gitu. Namun demikian di situ dia minta supaya Lisa itu menemui teman-teman media dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi ya. Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK ya, menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Di situ ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers. Lalu setelah melakukan klarifikasi di jumpa pers, uang yang bernilai miliaran itu berikutnya akan diserahkan kepada Lisa. Nah ini kan kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah ya. Saya bilang, Lisa ini mengatasnamakan Bapak. Iya, memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privasi. Saya tanya, kalau saya cross check gimana Lisa? Iya boleh bang, di cross check aja bener nggak gitu loh. Orang yang mengaku-ngaku suruhan Bapak RK ini menghubungi dan menawarkan sejumlah uang, tapi dengan catatan harus ketemu teman-teman media dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan di sosial media, di Instagram itu adalah hoax atau halusinasi. Lalu saya menghubungi Ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya tanya sama Ibu. Lalu Ibu bilang, waduh, Bang, itu siapa lagi? Katanya. Artinya saya melihat di sini ini sudah mulai ada orang-orang yang entah maksud tujuannya untuk apa, bagaimana kepentingannya, itu sudah mulai menambah suasana ini bisa yang tadinya saya niatnya untuk mempertemukan ya secara kekeluargaan, bicarakan baik-baik
ya sama-sama perlihatkan data tentunya. Ini kok malah jadi membuat ada gap ya, karena ternyata setelah saya konfirmasi ke Ibu Cinta, Ibu Andalia, nggak ada tuh. Siapa itu orang-orang kayak begitu? Nah, jadi saya memang, kami ini prihatin ya, sangat prihatin dengan apa yang terjadi kepada khususnya kedua belah pihak. Makanya di sini kami ingin menghimbau sebaiknya para pihak itu duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti atau data ya, supaya tidak menjadi bola liar atau menjadi fitnah, menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka sama Pak RK, ada yang nggak suka mungkin sama Lisa, jadi kacau gitu loh. Makanya saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA, sangat siap gitu loh. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, nah ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang udah nggak usah panjang lebar bang, katanya tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani gitu loh, karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja gitu loh. Nah, ini juga kita harus harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah, justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu. Karena apa? Karena saya yakin nanti ke depan itu tadi banyak nanti pihak yang akan jadinya ya nggak baik lah untuk semuanya.